bulenya penuh, muda-muda, ganteng-ganteng. Tapi kenapa banyak di antara kalian yang justru kesulitan mendapat jodoh bule di Tinder? Saya tidak tahu apa persisnya masalahmu, tapi mungkin ada 1 atau lebih dari 5 alasan ini. Ini alasan kenapa saya dulu tidak pakai Tinder untuk mencari jodoh bule dan tidak merekomendasikan Tinder untuk kamu yang ingin mencari jodoh bule sekarang. Alasan pertama kenapa saya tidak menggunakan Tinder untuk mencari jodoh bule adalah karena Tinder itu sangat populer, sehingga terlalu crowded. Rasa-rasanya kayaknya semua orang muda zaman sekarang, kalau single ya downloadnya Tinder. Dan apa yang terjadi kalau di suatu tempat ada terlalu banyak orang? Terlalu berisik, menyesakkan. Bagi saya loh ya, nggak tahu kalau bagi kamu. Iya sih, memang ini juga sekaligus nilai plusnya. Salah satu nilai plusnya Tinder adalah ini dating app yang paling populer. Ada puluhan juta penggunanya, baik di Amerika Serikat, di Eropa, di Asia, dan di seluruh dunia. Artinya, di sini ada begitu banyak pilihan. Tapi menurut saya, kalau terlalu banyak pilihan, itu juga mengurangi peluang kita untuk dipilih loh. Karena kalau terlalu banyak pilihan, perilaku orang itu kayak, kalau kami di Indonesia bagian timur, kita istilahkan balala mata. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya ini yang baik dan benar apa. Tapi balala itu artinya rakus. Ketika ada terlalu banyak pilihan, kita biasanya cenderung tidak bisa berhenti, lihat sana, lihat sini. Sudah suka yang ini, lewat yang sana, beralih ke sana lagi. Muncul lagi yang lain, kita lihat yang lain lagi. Sudah dapat satu, ada sedikit masalah, tinggal diganti. Cari lagi yang baru, muncul lagi yang lain. Cari lagi yang baru, muncul yang lain lagi. Gitu aja terus. Tinder itu bikin kita jadi balala mata. Nggak bisa fokus. Kalau saya, mikirinnya saja sudah melelahkan. Alasan yang kedua kenapa saya tidak pakai Tinder untuk cari jodoh bule adalah karena dulu itu ketika saya memulai pencarian, saya sudah berumur 30 plus. Tinder ini brandingnya adalah untuk pengguna anak-anak muda, untuk generasi milenial lah. Umumnya Tinder ini ditargetkan bagi anak-anak umur 20-an tahun. Ya, sekitar 20-an sampai 35-an lah. Makanya sebenarnya untuk fitur berbayarnya ada perbedaan harga menurut usia dan menurut gender juga. Kalau kamu umur di bawah 30 tahun, kamu membayar harga 2 kali lebih murah daripada mereka yang umurnya 30 tahun atau lebih. Dan kalau kamu wanita umur 30 tahun atau lebih, kamu membayar harga yang lebih mahal daripada laki-laki usia 30 tahun atau lebih. Tidak adil? Yes, memang. Siapa bilang hidup ini adil, Esmeralda? Lagi pula, ini adalah bisnis. Ini bukan lembaga amal yang tujuannya untuk menolong kaum jomblo untuk mendapat jodoh. Ini adalah bisnis. Nah, lantas apa masalah saya? Masalahnya adalah kalau tujuan kita ingin mencari jodoh bule umur 20-an tahun itu berapa banyak sih yang sudah mikirin menikah? Umumnya mereka itu di usia 20-an tahun, mereka masih mau bersenang-senang. Urusan menikah bagi mereka masih jauh, tidak kayak kita. Kalaupun ada di Tinder pria yang usianya 30-an tahun, mereka juga umumnya cenderung mencari wanita yang usianya itu di bawah mereka. Berarti sekitar di bawah 30-an tahun. Dan itu pun kemungkinannya mereka mencari di Tinder untuk sekedar dating-dating doang. Bukan untuk tujuan membangun hubungan yang serius dan jangka panjang, asumsi saya. Sedangkan saya, pada waktu itu, ya saya mencari pasangan hidup. Saya bukan mau cari kenalan-kenalan saja. Bukan mau cari hubungan yang casual, hanya dengan harapan moga-moga besok-besok kita jadian. Enggak. Padahal saya perhatikan situasinya orang-orang yang memilih Tinder, ya perilakunya kayak gitu. Mungkin tidak semua ya, tentu saja. Tetap saja ada juga orang-orang, 1-2 orang yang mencari hubungan yang serius. Tapi agak lucu rasanya buat saya. Kalau di dalam situasi di mana orang-orang yang datang untuk hubungan casual, lalu kita datang ke sana dengan harapan kita ingin hubungan yang serius. Itu kayak kita salah masuk warung. Kita ingin makanan yang pedas-pedas, tapi kita masuknya ke warung permen. Jadi menurut saya, kalau boleh saya sarankan, kalau kamu mau pakai Tinder, sebenarnya nggak apa-apa juga. Asalkan saja mindsetnya adalah jangan kamu pakai Tinder dengan tujuan untuk mencari suami atau untuk mencari pasangan hidup yang serius, untuk jangka panjang, untuk menikah. Apalagi kalau kamu masih umur 20-an tahun. Kalau kamu mau pakai Tinder, pakailah itu sebagai wadah untuk mencari kenalan saja, untuk memperluas pergaulan saja. Sebaiknya kamu pakai mindset Tinder itu sebagai sosial media saja. Jadi
sebagai sosial media, kamu mikirnya Tinder itu untuk mencari kenalan, untuk memperluas pergaulan, untuk cari teman nongkrong saja. Jadi kamu tidak usah pakai baper. Kalau memang kamu menemukan seseorang yang cocok, ya mungkin kalian bisa berkenalan lebih lanjut. Siapa tahu bisa jadi teman dekat, dari teman dekat jadi pacar, pacar jadi tunangan, dan seterusnya. Karena kalau tujuan utamamu masuk ke Tinder adalah untuk mencari jodoh, untuk menikah, kamu akan makan hati sendiri, akan baper sendiri, sakit hati sendiri, jadi susah sendiri, galau sendiri. Alasan ketiga kenapa saya tidak pakai Tinder adalah karena Tinder itu berbasis foto. Sementara saya merasa kekuatan saya adalah di profil. Ya, latar belakang saya, latar belakang pendidikan saya, budaya saya, pekerjaan, skill, dan lain-lain. Kenapa saya tidak suka berbasis foto? Karena ya saya sadar, saya tidak jelek-jelek amat sih, tapi cantik-cantik amat juga tidak. Tua tidak, tapi muda-muda amat juga tidak. Jadi saya bayangkan kalau di Tinder yang terpampang adalah foto ini dengan umur sekian, sementara penggunanya umumnya berusia di bawah 30 tahun. Seberapa besar coba peluang saya untuk dapat match? Adanya saya rasa saya hanya akan merasa kecil hati dan frustrasi karena mungkin saya nggak akan pernah dapat match. Uang isinya orang-orang muda semua. Karena pemikiran inilah makanya waktu itu saya tidak memilih Tinder. Walaupun pada waktu itu Tinder sudah mulai booming. Ya, sekitar tahun 2014-2017 lah zaman saya. Alasan yang keempat kenapa saya tidak pakai Tinder untuk mencari jodoh bule adalah karena sistemnya yang berbasis lokasi. Tinder ini kononnya kabarnya aplikasi dating ini mula-mula dulu awalnya diperuntukkan untuk orang yang ingin mencari cinta lokasi alias cinta satu malam. Jadi pengguna biasanya online ke Tinder ketika mereka sedang berada di suatu lokasi atau di suatu tempat nongkrong anak muda, di kampus misalnya, atau di bar atau di nightclub atau di suatu lokasi tempat nongkrongnya anak-anak muda supaya penggunanya bisa langsung ketemuan di TKP, langsung saat itu juga di lokasi. Tentu tidak menutup kemungkinan dari situ hubungan mereka berlanjut besoknya atau ke weekend berikutnya dan weekend berikutnya lagi. Tapi intinya adalah orang pakai Tinder dengan pikiran ingin ketemuan cepat dan secara langsung di suatu lokasi. Jadi dengan alasan ini, sebenarnya Tinder itu bagus buat kamu yang tinggal di wilayah-wilayah yang banyak bulenya. Di Bali misalnya, atau di Jakarta, atau kalau kamu yang tinggal atau bekerja di Hong Kong, atau di Taiwan, atau di Singapura, atau di Kuala Lumpur, atau di kota-kota wisata internasional lainnya. Tapi kalau kamu yang tinggal di daerah-daerah yang tidak ada bulenya gimana? Susah kan? Seperti saya misalnya dulu, kadang-kadang saya ada di Makassar. Ada berapa banyak sih bule di Makassar? Memang sih ada fitur berbayarnya. Dengan Tinder Platinum, kamu bisa memperluas wilayah pencarianmu ke negara-negara lain. Hanya saja risikonya adalah yang pertama, seperti yang saya katakan tadi. Orang yang pakai Tinder umumnya yang hanya mau mencari yang dekat-dekat saja. Jadi kalau kita melakukan pencarian sampai ke benua seberang, ke Eropa atau Amerika, mungkin akan sulit juga kita mendapat match. Kalaupun dapat, ada hal lainnya yang menurut saya agak sulit untuk saya atasi secara pribadi, yakni soal adanya sentimen negatif dari orang-orang dari negara-negara maju, dari benua Eropa dan Amerika misalnya, terhadap kita wanita Asia yang mencari pasangan pria-pria dari negara-negara maju. Dan inilah alasan saya yang kelima. Jadi alasan saya yang kelima kenapa saya tidak pakai Tinder untuk mencari jodoh bule adalah karena kalaupun dapat match bule, saya merasa agak sulit untuk menjawab kalau si bule bertanya, kenapa saya ingin mencari jodoh bule? Dan inilah yang juga banyak dikeluhkan oleh para bunga yang pakai Tinder atau yang pakai aplikasi dating internasional lainnya. Jadi ada beberapa bunga yang curhat sama Kian tentang pengalamannya pakai Tinder. Sebut saja namanya Rosa. Rosa ini tinggalnya di Jakarta. Rosa ingin memperluas pencariannya. Katakanlah dia ingin mencari bule di Jerman. Lalu dia ngesetting pencariannya di Berlin. Suatu hari dia pun dapat match. Setelah ngobrol-ngobrol, si bule baru ngeh bahwa Rosa tinggal di Jakarta, Indonesia. Lalu si bule bertanya, "Why are you here? Kenapa kamu ada di sini? Maksudnya kenapa kamu mencari di Berlin?" Mau jawab apa coba? Makanya si Rosa kemudian curhat sama Kian. Memang tidak gampang menjawab pertanyaan itu. Kalau saya juga pasti akan mati gaya kalau ditanya seperti itu. Kenapa? Karena pertanyaan ini mengandung sentimen yang sebenarnya nggak enak buat kita. Dan mungkin berisik rasa sedikit kecurigaan pada sisi si bule.
Kenapa? Pertama, karena semua orang sudah tahu ini Tinder, basisnya adalah lokasi. Walaupun ada fiturnya untuk pencarian ke negara lain. Di Tinder, orang mindsetnya adalah ingin ketemuan secara langsung di TKP. Mungkin tidak harus ketemuan langsung di TKP, tapi setidaknya jarak di antara kalian itu tidak butuh usaha yang terlalu besar untuk bisa ketemuan. Lantas kenapa kok kita cewek di Indonesia tapi mencari pacar sampai ke Berlin misalnya? Kenapa? Berharap diajak jalan-jalan ke Jermannya. Kecuali kalau misalnya kita ada rencana, misalnya bulan depan kita mau ke Berlin. Lalu kita cari teman dulu pakai Tinder. Biar nanti kalau sudah di Berlin, kita bisa ketemuan. Itu masih masuk akal. Kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan enak. Tapi kalau kita tidak ada rencana dalam waktu dekat untuk datang ke sana, lalu apa juntrungannya kita mencari sampai ke sana? Kalau kita tidak punya rencana untuk datang ke Eropa atau Amerika misalnya, kita tidak punya kemampuan keuangan, beli tiket sendiri saja tidak mampu, lalu kenapa kita nge-setting pencarian ke wilayah sana yang tidak terjangkau oleh kita? Hal itu yang akan terbersit di dalam pikiran orang-orang. Apakah dengan harapan agar kita bisa dapat pacar di sana, biar diboyong ke Amerika, biar diajak jalan-jalan ke Eropa, dan sambil berharap di dalam hati si bule yang bayarin? Walaupun memang iya sih, itu benar. Sejujurnya itu adalah agenda kita kan ya. Walaupun tentu saja kita ingin cinta juga, ingin happy relationship juga, ingin cowok yang romantis juga, pengen duitnya juga. Tapi jangan kira mereka tidak tahu itu. Mereka tahu bahwa orang-orang, atau khususnya cewek-cewek seperti kita dari Asia, memang ingin banget dapat pasangan dari Eropa atau dari Amerika. Karena apa? Ya, karena seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa dipungkiri kita pengen diboyong ke Eropa atau Amerika. Kita ingin jalan-jalan ke luar negeri, ingin lihat salju, ingin jalan sama suami bule, ingin duitnya, ingin kehidupan yang lebih baik. Mereka tahu itu. Kalau nggak percaya, coba saja searching cara mengurus visa untuk berkunjung ke negara-negara maju. Ke Jerman misalnya, atau ke Amerika Serikat, atau ke Kanada, atau bahkan ke Australia. Bagaimana sulitnya mendapatkan visa untuk masuk ke negara-negara itu. Untuk masuk ke negara-negara itu, yang kita perlukan bukan hanya tiket pesawat dan paspor. Jangan kira karena kita punya uang, kita mampu beli tiket pesawat menuju Berlin misalnya, lalu kita sudah bisa serta-merta datang ke Berlin, atau ke Kanada, atau ke Amerika Serikat. Atau jangan kira karena kita sudah saling mencintai, lalu kita dapat serta-merta angkat koper, beli tiket, lalu cus, pergi bertemu dengan si abang bule di Eropa. Ada yang namanya visa, Esmeralda. Dan ini yang memblok banyak impian orang-orang macam kita. Karena apa? Karena pemerintah negara-negara itu tahu betapa banyak orang yang mau datang dan tinggal di negara mereka. Karena itu mereka harus memberlakukan peraturan yang ketat. Apalagi buat mereka yang mau datang dengan alasan cinta. Karena alasan cinta adalah cara yang paling gampang jika dibandingkan dengan mereka yang ingin minta visa kerja atau visa untuk studi misalnya. Karena alasan cinta yang paling gampang, makanya banyak orang yang mencoba untuk menggunakan jalan ini untuk masuk dan tinggal di negara-negara maju itu. Mereka juga tahu itu. Nah, apalagi kalau alasan kita adalah mau ketemuan sama pacar yang berkenalan lewat online. Susah. Tapi jangankan sampai ke urusan visa. Baru antara kita dengan si bule saja, bunga-bunga impian kita sudah layu sebelum berkembang. Karena biasanya agenda tersembunyi kita ini sudah tercium oleh si bule-bule itu sendiri. Dan ini bikin mereka ilfil. Bahkan mungkin mereka akan menanggapi kita dengan sinis. Makanya kebanyakan yang terjadi adalah kita bahkan sudah difilter sejak di awal. Difilter lokasinya, difilter rasnya, atau kalaupun muncul, di swipe kiri. Mana kiri? Mungkin karena itu, ujung-ujungnya yang terkonek sama kita di Tinder adalah ya sesama orang-orang Asia juga. Entah sesama orang Indonesia, atau orang India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, atau orang-orang dari negara-negara yang sebenarnya Indonesia bahkan jauh lebih kaya dan maju daripada negara-negara itu. Jadi balik lagi dengan alasan tadi. Kalau daripada saya berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, lebih baik saya cari jalan lain sajalah, bukan di Tinder. Karena itulah dulu saya pakai situs dating di mana bule-bule sendiri yang mencari wanita Asia. Dengan begitu kan, asumsi saya, menurut saya, setidaknya mereka sudah ada rencana atau persiapan untuk datang ke Indonesia. Karena mereka yang masuk ke situs yang untuk pencarian wanita Asia.
Kalau dengan mereka, bahkan justru saya yang bisa nanya kepada mereka, kenapa kamu mau cari wanita Asia? Kenapa kamu mau cari wanita Indonesia? Mungkin kamu berkata, tapi ada kok kak, bule yang tinggalnya di Amerika tapi pencariannya di Indonesia. Gimana itu? Kalau soal ada, tentu saja ada. Untuk itulah fitur itu diadakan. Tapi umumnya, biasanya, bule-bule yang mencari ke negara-negara lain, itu adalah yang memang ada rencana untuk datang ke wilayah itu, atau untuk bepergian ke negara itu, entah untuk traveling atau untuk bekerja, atau, dan ini yang banyak juga terjadi, para pengguna fitur pencarian di negara lain adalah para scammer atau swindler yang tujuannya ingin menjerat hati para wanita atau para pria yang berduit, yang mencari cinta dengan buta-buta. Dan kalaupun ya, katakanlah kamu dapat bule yang baik hati, dia sopan, tulus, dan bukan scammer, bukan juga bule mesum. Tapi karena alasan-alasan keempat dan kelima ini, kalian mungkin hanya akan saling menggantung dalam ketidakpastian. Karena mungkin kamu tidak punya kemampuan untuk datang ke dia. Dan sementara dia mungkin juga tidak pernah terpikir untuk datang ke Indonesia. Dan tidak punya rencana untuk datang ke Indonesia untuk mengunjungi kamu. Karena kan dia pakainya Tinder. Tujuannya untuk cari yang dekat-dekat saja. Kebetulan ada kamu di sana. Dan kalian kebetulan berkontak. Kalaupun mungkin dia beneran ingin datang ketemuan sama kamu, dia beneran kangen dan sayang sama kamu, tapi mungkin dia tidak punya kemampuan finansial. Dan dia tidak pernah punya persiapan untuk itu. Yang juga banyak terjadi adalah si bule janji mau datang. Mungkin hanya untuk menyenangkan hati si bunga. Dia selalu janji, oke, nanti Desember nanti, oke lah, nanti Februari atau Maret. Kemudian Juni, Desember lagi. Begitu aja terus. Dia selalu membatalkan di saat-saat terakhir. Mengapa? Ya, kemungkinannya adalah karena masalah jarak ini, masalah biaya untuk bertemu tidak pernah menjadi pertimbangan dia sebelumnya. Mungkin halangannya adalah masalah biaya, mungkin masalah tidak ada cuti panjang dari dia, dari pekerjaannya, atau mungkin tidak pernah terpikirkan olehnya perubahan kehidupan yang akan dia alami kalau dia memilih menikah sama orang berbeda negara dan berbeda budaya. Inilah yang kemudian ujung-ujungnya membuat kadang-kadang orang ngeghosting saja. Karena mungkin dia sudah tidak tahu bagaimana mengeksekusi hubungan kalian. Dan apalagi kalau tampaknya kamu sudah sangat baper dan berharap lebih dan menuntut lebih terhadap dia. Sementara dia tidak berdaya. Jadi ya, pokoknya ribet lah menurutku loh ya. Belum lagi kalau kita mau bicara tentang strategi algoritma si Tinder ini, yang konon kabarnya, menurut beberapa riset, untuk pengguna gratis misalnya, pengguna gratis di Tinder, si app ini bisa mengukur. Kalau kita misalnya punya potensi untuk menjadi favorit, kita punya potensi untuk jadian sama seseorang, algoritmanya akan menyembunyikan profil kita. Profil kita tidak akan ditampilkan, sehingga kita akan sulit ditemukan oleh match potensial kita. Akibatnya kita mungkin secara psikologis akan jadi galau, akan frustrasi. Lalu ujung-ujungnya si app akan menawarkan kita fitur berbayar supaya kita mengupgrade akun kita agar profil kita katanya bisa ditemukan oleh orang-orang potensial, oleh orang-orang yang cocok dengan kita. Tapi sudahlah, yang begitu itu tidak sempat lagi saya pikirkan. Dengan 5 alasan di atas saja, itu sudah cukup bagi saya untuk tidak pakai Tinder. Lalu bagaimana dengan dirimu? Kamu pakai Tinder atau tidak? Apakah kamu punya pertimbangan lainnya? Bagikan di kolom komentar ya. Begitu dulu ya ladies. Semoga bermanfaat. Saya Sri Masiang. Cus!